wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil aqli wal fikri wal afhami wal adhan wa syarrafa hadhil ummata bi risalati khairil insan wa akramahum bi nuzulil furqan fi syahri ramadan bil hikmati wal bayan faja'alahu hudan wa rahmatan wa shifaan lima fil janan wassalatu wassalamu ala habibir rahman sayyidina Muhammadin alladzi zayyana akhlaqahu wa af'alahu wa ahwalahu bil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi yauma liqa'i ila rabbinal karim bi rahmati wa ridwan. Amma ba'du, santri-santri Wamit on Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore yang penuh berkah, sore yang penuh rahmah, Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita kembali di Aula Rona Senja Majelis Taklim Wamit on Air, sambil menunggu datangnya buka untuk membatalkan puasa kita. Marilah kita sedikit menunggu dengan mengisi kajian kita dengan tema menjadikan Al-Quran sumber inspiratif kehidupan. Jelas syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan, jelas untuk menunjukkan kita semua dari kegelapan, dari perkara yang batil menuju perkara yang hak. Makanya Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Yaitu yang mampu untuk memisahkan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Ya jelas Al-Quran menjadi sumber inspiratif kehidupan. Karena apa? Hudan linnas, sebagai penunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga yang menjelaskan dari sesuatu yang kita tidak anggap benar menjadi sesuatu yang yakin kebenarannya ketika berdasarkan dengan Al-Quran. Ini yang menjadi penyebab Al-Quran sebagai inspiratif kehidupan. Mulane terbukti baginda Nabi ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Aisyah, akhlaknya Kanjeng Nabi. Nah, Aisyah menjawab khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran, akhlaknya Kanjeng Nabi niku Quran. Mulane sampai diomongno nek kepengin ngerti Quran melaku yo Kanjeng Nabi niku. Ya. Makanya yang disebut dengan manusia Quran ini Kanjeng Nabi niku. Bahkan kemarin-kemarin ada yang mengatakan Gus Bah adalah manusia Quran, itu tidak apa-apa. Tapi Gus Bah sendiri tidak pernah sebagai merasa manusia Quran. Itu saking penggemarnya yang fun banget akan kealiman Gus Bah sehingga dia mengatakan manusia Quran. Manusia Quran itu ya Rasulullah itu. Makanya dikatakan khuluqul Quran, sesuatu yang sulit di dalam Al-Quran dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kemarin di Tartil Quran saya mengatakan
Di dalam Al-Quran ada ayat yang namanya qaulan sakila. Ya. Al-Quran ada yang dikatakan qaulan sakila, yaitu ucapan ingkang abot, qaulan sakila. Walaupun toh kenyataannya Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Berkali-kali saya menyampaikan bukti bahwa Al-Quran mudah dihafalkan. Di Indonesia sebagai negara penghasil terbanyak penghafal Quran di dunia. Indonesia niku penghafal Quran terbanyak yaitu di Indonesia. Ini yang menunjukkan bahwa Quran itu mudah untuk dibaca, juga mudah untuk dihafalkan. Tapi kenapa dikatakan qaulan sakilan? Angel dipahami, abot dilakoni. Ya, karena isi Al-Quran itu, coba kalau kita melihat bahwa kriteria seorang yang muttaqin, kriteria orang yang dianggap muttaqin, yungfikuna fis-sarra wa dharra. Dalam bahasa Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini yang sebagai dasar halal. Kita berpuasa endingnya orang yang berpuasa itu makanya memahami Al-Quran tidak sesuatu yang gampang. Orang terhafal Quran besarnya belum dianggap orang bisa paham. Ya. Belum dianggap orang yang bisa memahami Al-Quran karena dalam bahasa Al-Quran itu hampir kita maknai bahasa-bahasa biasa, ternyata maknanya beda. Contoh wawaduna kata wadu'a du'an wadu'a namanya wadu biasanya ndelehake, wadu'a ndelehake, tapi ternyata dalam wadu'na angizrak wadu'na ngelucu sapa ing kasar kecil wizrak khusus. Sesuatu yang mudah memahami Al-Quran untuk belajar ulumul Quran itu tidak sewaktu yang singkat kita peroleh pelajarannya, tapi waktu yang lama. Makanya kalau kita mengatakan sumber kehidupan itu, inspirasi kehidupan dari Al-Quran itu otomatis Al-Quran sebagai inspiratif. Siapa orang yang menginspirasi untuk kehidupan? Mereka orang-orang yang mampu untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran itu. Hanya ketika sudah mampu seperti itu, salu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek pancen kula sampean wis Quran disebut fasalu ahla dzikri. Mboten lagi ahlul Quran sebutan. Ahlul dzikri sop ahlul dzikri niku tabane nggih Al-Quran. Fasalu dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Bukan in kuntum la tazkurun, ketika dikehendaki zikir-zikir biasa, maka ya in kuntum la tazkurun. Nah, kok Pak caranya zikir iki piye? Nek pancen zikir biasa. Tapi di situ yang dikehendaki adalah ahlul Quran. Nah, siapa ahlul Quran itu? Ahlul Quran itu orang yang baca Al-Quran, dia mampu Quran, ya, karena memahami Al-Quran itu tidak mudah. Kita butuh namanya ilmu nahwu, kita butuh namanya ilmu. Setelah ilmu nahwu kita butuh namanya ilmu balaghah atau jarul maknun, ya, kitab jarul maknun. Untuk memahami Quran itu
tahun, 2 tahun kita tentunya panjang di pesantren memahami alfiyah itu. Ya. Maka ini sesuatu yang dikatakan ahli itu bukan hanya sekedar apa, contoh saja. Ada orang mengatakan seseorang ahli bola, ini ahli sepak bola. Tentu kita akan memahami bagaimana orang dikatakan ahli sepak bola atau disebut dengan pesepak bola. Bukan nendangnya banter, wah tendangannya wong banter, tidak itu. Tendangannya luar biasa. Tendangannya luar biasa. Tapi bisa enggak dia menerima umpan dan mengumpan, membawa bola sampai menuju gawang lawan? Tidak bisa, belum dikatakan pesepak bola, tukang nendang bola. Ini ahli sepak bola tentunya harus bisa dengan si tendangan harus akurat, menerima umpan, bisa untuk mengolah bola dengan baik, bisa membawa bola, bisa memasukkan ke gawang lawan. Nah ini namanya bola. Ini ahli sepak gambarannya. Jadi ahlul Quran itu orang yang mampu memahami isi daripada Al-Quran, bukan hanya memahami ibu-ibu, tapi dia mampu mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ingat, di dalam Al-Quran ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau dia ahli Al-Quran, dia bukan hanya mampu menghafal Al-Quran, tapi dia mampu memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Yang ketiga, dia mampu untuk amalkan isi daripada Al-Quran. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini perintah. Makanya orang-orang yang paham betul bahwa zikir itu wajib ya. Wajib iya. Kan kok padha karo ya ayyuhalladzina amanu kutibakumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Takun ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha, iling wong pangeran, zikira ning gone Allah. Zikron kasiran, dengan sebanyak-banyaknya. Hanya sebentar, tidak hanya sedikit, tapi sebanyak-banyaknya. Maka ibu-ibu mbak orang dikatakan ahli Quran, ahli zikri, karena apa? Bukan hanya memahami isi daripada Al-Quran, tapi mampu menjalankan Al-Quran. Kembali inspiratif kehidupan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu. Ketika Nabi dihantar Quran, Nabi dihantar manusia Quran, berarti kan kiblat umat Islam itu di Al-Quran. Sumber kebaikan Al-Quran. Kalau sampean kan belajar bukan baca saja, tapi belajar hakikat dari Quran, maka kita namanya belajar tafsir Quran. Berbuat jenis tafsir saking akeh mufassir, tapi kita Quran dengan semau kita, karena ada seorang budayawan itu harus tahu kan takarmu, tidak boleh menafsir itu, bukan orang main-main. Minimal hatinya bersih. Minimal hatinya bersih dari apa? Dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, setelah hatinya bersih, dia mampu memahami nahwu shorof dengan benar, ilmu alat dengan benar, baru seseorang kan mampu menafsirkan Al-Quran. Lah kok orang syukur bocah kon nafsiri Quran yo sak penake dhewe. Sak penake dhewe, ayat Quran ini ada ayat yang butuh ditafsiri. Ada yang butuh tidak butuh untuk ditafsiri ayatnya, itu macam-macam dalam Quran itu. Nah, ini yang bisa mengerti itu siapa? Ya mereka yang ahli, mereka yang mondoknya mondok Quran,
bukan hanya hafalannya, tapi mondok Quran beserta ulumul Quran, memahami isi pada Al-Quran. Maka tentunya kita hanya tafsir Quran ya, salah baca tafsir mune karping ini lo, baca tafsir Jalalain ya sesuai yang ada di tafsir itu, sehingga para mufasir sendiri berbeda-beda. Ya, beda-beda seperti fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lafaz sahun itu maknane kan ya lali. Enten tentang tafsir sahun maknane ay al mu'tirun. Celakalah orang-orang yang salatnya itu diakhirkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini lah buat tentang tafsir Munir apa tentang Jalalain niku sah ai akhir. Padahal ini anane lali. Nggih. Kowe salat lha kula sampean salat lali Gusti Allah ijek tambah akhir pisan. Makanya pirang-pirang wong salat tapi salatnya justru mendatangkan azab kepada Allah. Ya ngoten niku. Ini yang perlu kita, setelah kita mampu memahami Al-Quran dengan baik, ya awak tinggal mendengarkan saja. Sudah ada orang-orang yang ahli Quran di sana, mampu untuk menerangkan dengan gamblang kepada kita, sehingga kita menjadikan Quran inspirasi. Oh, Quran ono dawuh ini. Sing penting dawuh niku. Nah, ampun kelasnya ya ayyuhalladzina amanu, ya kula sampean mendhi kekatutan. Begitu hebatnya Al-Quran ketika ada mengatakan dalam ayatnya ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba Anda lihat ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi dalam ayat ini ya ayyuhan nas. Sopo sing rumangsa menungso. Nah, perintah pangeran ini khitab niku yang diomongi iku menungso. Berarti sapa wae sing rumangsa dadi menungso kenekan khitab niki. Kenekan khitab maknane kelapan dawuh ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang banyak sebelum kalian. La'allakum tattaqun, menawa dengan ibadah yang kamu lakukan kamu jadi orang yang takwa. Nah, ini kan khitabnya berbeda. Makanya Allah ketika memberikan khitab perintah puasa, siapa yang diperintahi? Tidak semua manusia. Tidak semua manusia, khitabnya tidak semua manusia, karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti wong lek iman juga kenekan perintah niki. Nang lek ibadah setiap manusia kena khitab untuk diperintah beribadah. Neng kaitan puasa hanya spesial khusus mereka yang terpanggil ayyuhalladzina amanu, maka kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita memahami hijau. Nek gak iman gak iso poso. Sapa lho sing arep dhewe poso karo kancane ndik mangkas mangan. Apa yo ngerti kanca sampeyan ndak ngerti lho. Poso yo lah yo poso lho. Awake dhewe ora poso piye? Padahal mangan wareg. Orang lain kan tidak, selama dia tidak tahu jenengan makan, dia percaya, bilangin tetap percaya. Walah, ngono poso san poso. Padahal nembe nek wong sing iman, sekali dia mengatakan puasa, ya puasa, tidak makan apa di siang Ramadan. Kenapa? Dia iman kepada Allah. Cobalah awake lho jenengan tujuan anak sampean yo ora ro. Hukum sama raposo yo ora masalah nggih. Bojo ora ngerti, anak ora ngerti. Sareh ning panjenengan punya iman kepada Allah. Puasa ini karena Allah. Nek aku ngomangan Allah lah ngerti lho. Ini kan bukti orang itu ada dan
ada khitab, ada perintah ya ayyuhalladzina amanu. Wis to arep piye iku sampean kok wis gelem poso, kuwi yo pancen wis termasuk wong iman. Muga mawon selamane sampean katut orang yang iman. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali menginspiratif manusia untuk kehidupan manusia. Tentunya ya orang-orang yang menjalankan isi Al-Quran, ya Rasulullah SAW seperti sampaikan tadi, orang itu dianggap mutakin ketika mampu yunfikuna fis-sarra dharra, mampu untuk menginfakkan harta bendanya fis-sarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, dia mampu. Nah ini sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat, awake dhewe kekurangan tapi dia masih mampu memberi orang lain. Awake dhewe kekurangan tapi dia mampu untuk memberi manfaat pada orang lain. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita tidak kuat kualitas iman kita kepada Allah, ya bukan iso. Maka satu ketika baginda Nabi kedatangan tamu. Tamu-tamu ini dibawa Rasulullah. Ada satu tamu sih, tamu-tamu. Rasul keliling ke rumah-rumah istri. Wahai istriku, apa yang kamu punya? Alhamdulillah Nabi, kita hanya punya air putih. Garwane Nabi tidak tahu tabung belas itu. Garwane Nabi ratu di tabungan ya. Ngene itu garwa tapi duwe tabungan, alhamdulillah. Jadi ono garwa ditangkleti kakunge. Dek, duwe apa dek? Alhamdulillah Kanjeng Nabi, kita tidak punya apa-apa kecuali air putih. Nah, air putih seumur kayak ambuh nyumber anak mae kabeh. Keliling istri semuanya hanya punya air putih. Akhirnya Nabi menyerahkan tamunya kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, siapa yang berani menjamu tamu hari ini? Ya Allah Bu, ada seorang laki-laki sahabat Nabi bilang ada Rasul, biar ke tempat saya saja. Oh, ngoten nggih, siap nggih pun. Teng griya kula mawon. Nggih pun segawan nggih Pak, jeneng iki kanca kula. Dahar teng mriko nggih. Apa setelah dia pulang? Tanya pada istrinya, wahai istriku, kita punya apa? Saking kendele sahabat, kepengin nulung Kanjeng Nabi, kepengin meringankan beban Nabi. Wes mbuh engko polae padahal dia urung takok sing wedok duwe apa, langsung nerima tamu tadi. Setelah tamu dibawa pulang ke rumahnya, monggo pinara Pak, ndak kedam nggih. Mlebu takok sing wedok, "Dek, apa yang kamu punya hari ini?" "Mas, kita hanya punya satu nanak nasi untuk jatah anak kita hari ini." Oh, lainnya ndak punya apa-apa, hanya satu punya senanak nasi untuk anaknya hari ini. Masya Allah, ini sahabat yang luar biasa. Ya sudah Bu, aku ada tamu dari Rasulullah. Keluarkan senanak nasi ini untuk menjamu tamu Rasulullah. Pak, lak yo isin ke piye lek piye lo isin lo sego kan sakmene yo ndusukune daya isin wis Bu, tenang bae. Engko tak ngehi cara. Jangane tokno dhisik, piringe tokno dhisik. Engko lek karo ndelehno sego, wis sego sak nanak nasi sepiring rong sak entong tengah iki mang deleh bakul nek ayo. Engko lek karo ndelehno nasi ning bakul mang karo sebulen dimare ben mati. Karo ngono engko ben tamune ndak ro. Ya kok Pak karo ndelehno sego sing bakul yang isinya hanya sedikit. Oh ngono ya Pak ya. Sing wedok lho nggumun kula Bu. Sing wedok lho nggumun kula niku. Mergo pemelok on air sawi ning Iwamit kuwi nggih. Lah dicak lihah kok temen. Masyaallah. Ya lek kira-kira ora ning Iwamit kira-kira weh wong anake di rumah kok biayaan mesti ngono. Lumrahe wong wedok lho Bu. Kula ki nggumun. Sahabat ini memiliki istri yang begitu salehah. Sampai tidak pernah berpikir untuk diri sendiri, tidak berpikir untuk orang lain. Pun Pak, ditokne wis nggih. Sego apa jangane dhisik, piringe dhisik, wayah ndelehno sego ning manci ning wakul niku karo ndelehno ning meja dimare didamu karo sing wedok. Mati pet.
Ya Allah kok mati pun bul bene-bene wis sing lanang. Gayane sing lanang lho boleh sandiwara. Amrih tamuku merasa nyaman dalam masakan makanan yang aku berikan. Etok-etok njumuk piring sing lanang etok-etok nyiduk ning gone wakul. Bare ya kluntang ning ora nang isine diciduk tok etok-etok nyiduk. Nggo gentos jenengan. Ndek mek kluntang-klunting karo hohah-hoheh ngoten. Monggo malih-malih. Lah sego mesak entong tamune ya mak uwek ya entek khusus tamune tok. Masya Allah tuh pagi-pagi jamaah subuh dia sahabat ini di belakang Rasulullah. Langsung Rasul setelah sholat subuh membalikkan badan. Ya Allah Kang, Allah heran dengan sandiwaramu berdua dengan istrimu demi menjamu tamuku. Masya Allah, ini sebuah keimanan. Inilah Quran yang mengajak sebagai orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Dia mampu untuk infakkan hartanya fis sarra' wa dharra. Dalam keadaan lapang, apalagi dia sempit pula bisa memberikan sebagian harta dan rezekinya kepada orang lain. Ini Quran yang mengajarkan. Maka Quran mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan sulit Al-Quran untuk diamalkan ketika kita tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kadhiminal ghaid, dia mampu menahan marah. Loh, Quran itu marahi ojo nesu, la taghdab bahaya. Ojo marah-marah. Marah kuwi bahaya, marah ki dienggo mah setan. Mulane wong kok marah-marah, setane nemplok ning kono terus. Sehingga sesuatu yang dilakukan orang-orang yang dengan keadaan marah itu biasa nih fatal akibatnya, termasuk omongan, nesu karo bojo. Mboten oleh, utamanya seorang laki ketika dia marah dengan istri, ketika tidak berilmu, hati-hati. Jenengan nek duwe bojo ora berilmu aja mancing emosine bojo. Ya. Nek bojo jenengan ilmu agamanya tinggi, gawe nesu gak masalah wong ilmu agamane dhuwur. Nek sing repot niku jenengan duwe bojo tidak beragama, tidak berilmu agama yang tinggi, iki bahaya tuh sampai memicu marah. Karena biasanya seorang suami yang marah dengan istri ketika dia tidak berilmu, maka mudah untuk mewujudkan kata-kata tolak terus kapan nesu pegat. Padahal kalau dia sudah ditalak 3 kali, dia bukan lagi istrinya. Makanya di akhir zaman banyak orang-orang yang zina. Di akhir zaman banyak orang yang berzina bukan dengan orang lain, tapi dia zina dengan mantan istrinya sendiri yang tidak dirasakan sebagai mantan istri. Padahal endi wong wedok itu sudah ditalak 3 kali, namanya talak bain, maka tidak boleh untuk kumpul kepada istri yang ditalak bain, sehingga ada muhalil yang menengah-nengahi, nyela-nyelani di dalam pernikahan mereka. Kalau talak roj'isih masih ada kembali selama masa iddah belum habis, boleh seorang suami cukup bilang, "Dek, tak baleni ya." Sing wedok ya seneng, ya mesti ngono. Dia ini berarti pewakat muluk-muluk pas nesu ya. Akhirnya terus satu ketika yudan terus akhirnya dia muni, "Dek, tak baleni ya." Oke, sing wedok muni oke. Selama ditalak pertama dan itu tidak masa iddah, masih dalam masa iddah, boleh cukup dengan bahasa, "Dek, tak baleni." Itu talak 1 sampai 2. Ketika talak 3, ini sudah zina. Ketika dia kumpul bojo malih, niki akhir zaman banyak orang berzina. Tapi zinanya bukan dengan siapa-siapa, tapi zinanya dengan mantan istri yang tidak dirasakan sebagai mantan istri. Mulane ngelmu, mulane Quran ini menjadi sesuatu yang akan menghantarkan kita menuju ridho Allah. Makanya dalam Quran itu ada beraneka macam ilmu yang membimbing manusia dalam kebaikan. Ning gone Quran wingi tak aturaken juga di Darussafaah. Di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang menerangkan tentang perang. Cerita Korun, cerita Fir'aun, cerita Nabi Nuh. Itu bercampur aduk itu Quran itu.
Sehingga para ulama di kalangan tabi'in ya, tabi'in ini mampu untuk memisah-misahkan mana ayat yang menerangkan tentang kesehatan, mana ayat yang menerangkan tentang teknik perang, mana ayat yang menerangkan tentang ilmu-ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ada semua. Ulama-ulama hebat kita itu memisah-misahkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sehingga yang memisahkan ilmu fikih, makanya kalau kita belajar ilmu fikih itu sumbernya dari Al-Quran juga, Bu. Kita lebih luas memahami Al-Quran dengan belajar kitab kuning niku. Nah, ini sudah mengambil dari Al-Quran. Kitab-kitab kuning yang kita kaji niku sumbernya kabeh kok Quran, ngoten lho nggih. Mulane walaupun rapatan dalil Quran yang wis nerangno isine Quran. Nah, ketika kita mengkaji kitab kuning, contohnya yang ilmu fikih, siapa orang yang menggagas atau yang menggali ilmu fikih dari Al-Quran? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, karo Imam Hanafi. Ini 4 mazhab kita disebut dengan mujtahid mutlak. Beliau yang menggali ilmu fikih di dalam Al-Quran itu. Ada lagi yang menggali ilmu tauhid biar akidah orang tentang ketauhidannya benar. Dipisahkan oleh imam-imam hebat kita, yaitu Al-Imam Al-Maturidi, kemudian Imam Al-Asy'ari. Kemudian ada lagi tentang tasawuf, biar kita punya adab kepada Allah, biar kita dalam ibadahnya disertai dengan akhlak yang baik kepada Allah. Siapa misalkan Imam Sibli, kemudian Imam Syekh Ali Abil Hasan As-Sadili, Syekh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini semua mereka yang memisahkan tentang ilmu tasawuf. Ilmu kedokteran ada mereka namanya Syekh Ibnu Sina yang mengkaji tentang ilmu kedokteran, itu pun juga dari Al-Qur'an sumbernya. Ngaten lho nggih. Lah kok jelas ya apa ora ten Al-Qur'an. Ya kita hidup tentang dari Al-Qur'an. Mung wae menungsone sing bodho tidak mengerti Al-Qur'an sehingga hidupnya rumangsane ora jalur Qur'an. Yo jalur Qur'an. Jenengan salat iku yo manut Qur'an walaupun akhir saya mengatakan Quran tidak menerangkan salat ada berapa, 5 ndak ada, zuhur ngasar ndak eneng. Enenge wal asri demi asar wa duha demi waktu duha dalam Al-Qur'an hanya itu. Nah, memang demikian, tapi semuanya untuk kaitan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid ini yang harus kita pelajari. Walaupun ilmu kedokteran tidak paham, ilmu pertanian nggak paham, nggak masalah. Tapi 3 poin ilmu ini yang harus kita lakukan, kita pahami, kita pelajari dengan fardhu ain, biar kita tahu kita berwudu dengan benar itu seperti apa. Lan didhawuhno ilmu hilang, dosa pasti datang. Ngoten lho. Kutipanipun para kiai-kiai niku, ketika ilmu itu hilang maka datang dosa. Ana wong ngilmune wudu mboten duwe, bagaimana wudu dengan sempurna, bagaimana membasuh wajah yang sempurna, basuh apa ngusap itu kan berbeda. Loh, belajar ilmu fikih itu bukan sesuatu yang gampang ya. Jadi ketika praktek membasuh wajah, basuh karo ngusap kira padha. Lek ngusap itu tangan dibasahi air kemudian diusapno. Lek basuh tangan berisikan air. Nah, ketika kita mazhabnya Imam Syafi'i, lek wudu, lek wajah kuwi dibasuh, tangan dibasuh, ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, masku mimba diroksi, kemudian ghuslur rijlaini. Ada 4 poin dalam wudu yang harus kita laksanakan dengan sempurna. Lah iki ra sempurna kok nggih salat rasa. Lah sama salat rasa ya bener salat dosa. Nggih maca Quran jenengan wudune rasa berarti ya dosa. Makanya hilang ilmu datanglah dosa. Lho, kudu bedakno antara ghuslu dan masku. Lho, bahasa Arab ghuslu karo guslu niku pun beda harokat, beda makna. Nah, ini ora semudah itu loh nggih. Dadi ustaz ibane yo suwi ya Pak. Wes sampean ro ora. Wong dadi kiai iki minimal mondok 10 tahun, 12 tahun. Ora ujug-ujug dadi ustaz ngono. Wah, mondok kilatan pesantren dadi ustaz. Ustaz iki tempuhane dawa.
minimal mondok 10 tahun. Kuwi 10 tahun sing goblok sing pirang-pirang apa neh ora mondok blas. Lah kok dadi ustaz saiki jenggoten titik ngono celuk Gus. Jen. Mana aku yang melok ngingu jenggot titik Bu iki ben celuk Gus karo jenengan. Ini yang menjadikan inspiratif Quran yang harus kita ketahui tentang ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Ini hukumnya fardhu ain, kita mempelajari itu semua. Tanpa itu ibadah kita tidak akan sah, ibadah kita karena akidah yang salah juga menjadi hal yang bahaya. Kemudian tasawuf mempelajari kita untuk bagaimana berakhlak kepada Allah, bagaimana menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Ini tentunya kita belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu zikir, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dikit yang kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan tentunya kita terinspiratif dengan Quran yang ucapan bunyinya qaulan sakila, qaulan karima, qaulan syadida. Satu lagi nama Bu? Qaulam ma'rufa. Ya kudune terinspiratif kalau dawuh-dawuh niku omong saomong sing bener, omong sing mulya, omong sing apik. Lho niki beda lho Bu. Qaulan karima, qaulan syadida, qaulan ma'rufa. Niki padha-padha apike ning beda. Bener, bagus, terus mulia. Perkataan yang mulia itu seperti apa? Lah itu yang harusnya menjadikan inspiratif kita tentang Al-Quran. Di antaranya. Mudah-mudahan ada barokah manfaat yang kita sampaikan pada sore hari ini. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا يا الله مع راحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا والدنيا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في اهلنا اللهم انا نسألك يا الله ايمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على بلاء صابرا وولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, masih ada 10 menit untuk kita tanya jawab nggih. Mungkin semanten lah mekaten yang masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak, kula badhe nderek tanya, kalau kita ke Taman Quran sebaiknya lebih afdalnya itu membaca doanya itu doa yang Arabnya atau yang artinya? Ya, atas jawabannya matur nuwun nuwun. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu ketika kita khatmil Quran kan kita disediakan doa khatmil Quran, ya. Ketika mana doa yang mendekatkan kita kepada Allah itulah yang afdal tentunya, ya. Ketika kita membaca artinya, kemudian hati kita bisa mendekat kepada Allah daripada kita membaca Arabnya tapi hati kita jauh dari Allah, maka lebih baik kita artinya tapi dekat dengan Allah. Nah, maka yang afdal seperti apa? Yang afdal baca dulu Arabnya, nanti baca terjemahnya, kan begitu. Seperti jenengan Asmaul Husna niku lho. Doa di Asmaul Husna niku kan didonga Arabe, donga
Indonesia nih. Lah apapun doa nggih, apapun doa Allah itu Maha tahu dalam bahasa kula panjenengan. Walaupun kita doanya hanya doa yang kita baca sendiri dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia dan itu mampu mendekatkan kita kepada dalam berdoa kita, saya rasa itu lebih afdal daripada kita membaca Arab muluk-muluk kira mudeng karepe arape sehingga karena kita tidak paham dengan isi bacaan Arab kita, akhirnya kita apa? Akhirnya kita tidak tahu artinya kita ngalor ngidul artinya tidak karuan. Tapi beda ketika kita itu berdoa kemudian kita tahu artinya. Masya Allah, pasti ada hal yang istimewa ketika orang itu berdoa kemudian tahu artinya, pasti dia akan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap doanya. Afdal mana kalau afdalnya dibaca Arabnya baru dibaca Indonesianya atau artinya. Nah, waktu tidak memungkinkan, ya sudahlah khataman Quran jenengan, doakan yang menjadi hajat panjenengan. Karena apa? Ada jaminan orang-orang yang setelah menghatamkan Al-Quran, ada doa yang didengar Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kok wis khatam ya, jenengan saya maca Quran mawon lho nggih. Masih baca Quran saja itu sudah ditunggu oleh malaikat. Mangkane wa ma istama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Wong-wong sing padha maca Quran nggone omah-omahe Allah kuwi Allah sudah menurunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah sudah menungkepi gitu ya bahasa sana. Sudah melingkupi rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, kemudian malaikat sudah mengepung kula sampean. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, kemudian jenengan dituturaken Allah, orang-orang yang pinter maca Quran ini disebut-sebut nanti oleh Allah di hadapan para malaikatnya kelo-kelo lah. Sehingga kita tanpa doa, orang-orang yang sibuk berzikir, sibuk baca Quran sampai dia tidak lupa, sampai lupa meminta kepada Allah, justru Allah akan berikan yang lebih daripada orang-orang yang meminta kepada Allah dengan doanya. Sampai kata niku, makanya sekalipun jenengan nopo nggih tidak membaca Arabnya pun boten jadi masalah. Ketika afdal endi sing mendekatkan jenengan hatinya ke Allah, nalika maca Arabe apa membaca artinya. Kalau baca artinya lebih mendekatkan jenengan khusyuknya kepada Allah, yang afdal tentunya yang mendekatkan kamu kepada Allah. Oh, aku mau Jawa Pak sing dekat, ya Jawa saja yang paling baik menurut panjenengan, karena dengan membaca artinya, membaca doa Jawa nih justru mendekatkan kita kepada Allah, menghadirkan kita Allah dalam hati. Nah, kenapa tidak ya afdal sing ngoten niku. Mungkin ngoten ya, Bu. Wallah. Nggih.